Akhirnya ketika krisis tahun 1998 itu malah kita dapat orderan 20 kontainer Pak. Oh, Ke Kalimantan. Kalimantan. Nah, ini yang saya bilang setiap krisis ada peluang. Kalau kita melihat perkembangan tata logam memang luar biasa. Kalau komitmen tata logam sendiri gimana untuk menyikapi bagaimana membangun sebuah industri gitu ya, industri konstruksi nasional? Sejarah dari perusahaan kami awalnya perusahaan yang memproduksi genteng metal, kemudian kami expand ke baja ringan dan akhirnya sekarang kami juga mundur backstreet ke pelapisan. Kami waktu itu mulai tahun 1994 kita coba pasarkan genteng metal di Jawa. Di Jawa ini kita coba tawarkan genteng metal multiroof ini yang tidak ada yang mau pakai, Pak. Karena indikasinya berisik. Kalau hujan mau ini gitu ya, Kandang daya relatif panas mungkin gitu ya, banyak berbagai macam inilah ya. Akhirnya kami pikir kalau dicoba terus di Jawa ini pasti kita akan mati sebelum berkembang. Akhirnya ketika krisis tahun 1998 itu malah kita dapat orderan 20 kontainer Pak. Ke Kalimantan. Nah, ini yang saya bilang setiap krisis ada peluang. Sama halnya seperti 2008. Kemudian pandemi kemarin ini 2019 Justru bertumbuh. Malah ketika pandemi kami ada investasi baru, investasi 1,5 triliun, yaitu pabrik pelapisan. Nah, ini ketika pabrik ini jadi, kemudian terjadi pandemi COVID. Ini kan harus mikir Pak. Ini 1.600 karyawan ini mesti makan di mana ini? Ya. Akhirnya kita lihat ini ada peluang di Amerika, di Australia. Akhirnya kami coba ekspor. Nah, sekarang sudah reguler sekitar 5.000 ton per bulan kita ekspor ke Australia, Amerika, dan total ada 15 negara. Ya. Tapi balik lagi ke ini menarik sekali ya. Justru usaha, ya kita sama-sama pengusaha gitu ya. Biasanya begitu krisis kan kita kemudian diem lah gitu menunggu. Tapi justru tata logam ini unik. Begitu mengalami krisis itulah kesempatan untuk bisa bertumbuh. Di sisi lain, yang lain mungkin ingin istirahat. Ini justru lebih giat kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kembali pemilihan ini bisnis ya. Kadang-kadang kita punya punya pepatah atau punya pemio. Orang ini cocoknya bisnis logam, ini bisnis kayu, ini bisnis tanaman gitu ya, atau mungkin peternakan gitu. Memercayai hal-hal kayak gitu nggak Pak Stefanus? Ini cocok-cocokan feng shui itu saya nggak tahu, tapi kadang-kadang percaya nggak hal-hal seperti itu? Kan itu asik terkait dengan logam nih, namanya juga tata logam. Percaya hal kayak gitu? Kebetulan aja Pak. Jadi awalnya bisnis ini kan oleh founder kami itu memiliki visi. Visi ini lahirnya dari masalah. Jadi Pak Yarianto dan Ibu Lani ini lagi galau ya tahun 94 tuh karena habis pecah kongsi. Nah, mereka ini naik mobil di Jalan Latu Menten di Jakarta itu melihat ada atap-atap seng yang udah karatan. Ya itu biasa itu ya, udah warnanya udah kuning ya. Amburadul lah. Nah, dari situ dicobalah kita buat genteng metal. Cuma kalau masalah percaya nggak percaya itu sudah jodoh sih Pak. Karena saya sendiri ini kan background bukan dari sipil atau yang lain. Saya ini backgroundnya dari programmer. Programmer komputer ya. Tapi memang ya kita coba berkarya di tempat yang kita bisa berkarya. Ya. Nah, berikutnya Pak Stefanus ya, setelah dengan kondisi seperti ini, kemudian tentunya dengan amanat atau perintah dari pemerintah kita harus menggunakan produksi dalam negeri. Ya, akhirnya ini kan supaya nilai tambahnya ada di dalam. Kan beda ya kalau kita misalnya impor, nilai lebihnya pasti di negara produsen. Nah, sekarang kan ini tata logam sepenuhnya melakukan proses produksi dari I to Z gitu ya. Atau saya nggak tahu. Tapi barusan kita juga berdialog dengan Pak Taufik Wijoyono, Ketua LPJK, bahwa konstruksi harus menjadi sebuah industri. Nah, tentunya industri itu tidak hanya terkait dengan jasa. Kalau kebetulan di KPMG kan jasa ya, badan usaha. Tapi kalau jasa, kalau nggak ada materialnya, buat apa? Nggak ada support industrinya gitu. Nah,
komitmen tata logam sendiri terkait dengan industri ini seberapa kuat supaya benar-benar ini menjadi sebuah industri nasional yang firm, Pak, yang kuat ya. Jadi komitmennya tentu kita harus sebagai produsen dalam negeri Ya. dan sudah disupport oleh pemerintah dengan adanya P3DN, maka kita harus memastikan bahwa kita bisa swasembada supaya bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri dulu, supaya produsen-produsen lanjutan atau bahkan yang akan digunakan untuk konstruksi tidak perlu impor lagi. Betul. Nah, dengan adanya P3DN ini, produsen ini harus lebih proaktif memikirkan bagaimana investasi selanjutnya kalau memang dibutuhkan. Nah, tentu di samping ini kita perlu investasi yang sustainable, Pak. Betul, setuju. Tidak hanya kita mindahin mesin, let's say dari China atau Vietnam, Ya, gitu. mesin yang sudah jalan atau ya, yang bisa dibilang secara umur pakai sudah tidak layak. Nah, ini yang kami punya komitmen bahwa Indonesia ini harus menggunakan produk-produk yang punya standar dan juga nantinya dipasang oleh penyedia-penyedia jasa yang punya komitmen juga. Betul. Ini namanya kan kita bersinergi dan berkolaborasi. Betul. Nah, kalau terkait ini nggak proses nih gitu ya, kalau kita ngomong industri gitu ya, memang harus diakui Indonesia belum sepenuhnya melepaskan diri dari beberapa hal ketergantungan bahan baku, mesin, yang memang kita dari sisi situ kan masih perlu perbaikan gitu ya. Nah, kalau proses di tata logam sendiri gitu Pak, ini kan di sini ada sisi hulu ya, sebagai produsen bikin. Kemudian saya lebih nanya ini Pak, terkait dengan implementasi produknya gitu ya. Sebagai entah nyebutnya saya nggak tahu, entah itu installer, entah itu aplikan gitu kan. Tentunya kan nggak mungkin hanya udah saya produksi saja tata logam setelah itu dilempar saja gitu. Tidak bisa. Kan nggak bisa. Nah, effort tata logam sendiri supaya gini, kan banyak beberapa case orang masang katakanlah bajaringan kolaps timbul korban gitu kan. Kan tentu sebagai produsen nangis juga, wah kok barang saya membuat korban gitu. Nah, kan kira-kira pasti ada punya rasa seperti itu kalau terjadi fail gitu kan. Nah, untuk menjaga itu sebagai kelanjutan sebuah proses teknologi, komitmen tata logam seperti apa Pak? Ini menarik Pak. Jadi bajaringan tuh kami bawa industri kita adopt tahun 2003 dari Australia. Jadi untuk sebuah teknologi ini bisa di-accept itu perlu waktu Pak. Perlu waktu 10-15 tahun. Baru setelah effort yang besar itu kita lakukan seperti pelatihan, seperti bahkan kita contohkan masangnya, baru setelah 2015 baru bajaringan tuh bisa booming. Tiba-tiba booming. Ini contoh bajaringan. Tapi kan saat ini sampai hari ini SNI wajib untuk bajaringan tuh belum. Oh, belum ada? Belum ada. Padahal pemakaiannya sudah luar biasa. Jadi ketinggalan ya ini ya dari ketinggalan aturan sama aplikasi di lapangan. Betul. Makanya kita lihat baru minggu lalu ada sekolah roboh, bahkan ada korban jiwa. Ini kan sangat menyedihkan ya buat produsen. Nah, tentu yang perlu dilakukan adalah pelatihan. Kemudian sertifikasi bersama dengan LPJK dengan Kementerian PUPR. Ini yang kami lakukan. Tapi tentu ini perlu dibarengi oleh asosiasi bersama. Asosiasi bajaringan sudah ada, asosiasi tukangnya pun sudah ada. Ya Pak, saya pikir saya setuju gitu ya, bahwa ini adalah harus end to end gitu ya. End to end. Kita misalnya bikin bajaringan dengan kualitas bagus, segala macam, tapi begitu dipasang nggak standar, nggak sesuai, nggak ada gunanya juga. Jadi masalah gitu kan. Nah, ini saya pikir menarik ya, tentunya ini menjadi komitmen filosofi dari tata logam sendiri, bahwa teknologi harus end to end gitu, sampai kemudian itu digunakan. Dan kita paham bahwa penggunaan bajaringan, terutama ya yang saya paham itu luar biasa. Sekarang karena kayu terkait dengan isu lingkungan, kualitas yang sangat heterogen, long life-nya, sehingga akhirnya kemudian hampir semua housing menggunakan bajaringan. Nah, satu lagi yang paling update Pak, sebenarnya menarik gitu ya terkait dengan sektor jasa konstruksi. Dulu pada saat gempa di Palu gitu ya, pada saat mungkin ribuan orang kehilangan rumah, membutuhkan tempat hunian segera bisa mereka tinggal. Dan saya pikir yang menyelamatkan adalah jaringan gitu ya. Jadi memang di krisis ini doesn't matter terkait dengan bencana, tapi secara bisnis tidak terkait dengan bisnis, tapi secara teknologi sebenarnya ini sangat
pas gitu. Nah, ini terkait dengan ini Pak, komitmen gitu lagi, komitmen teknologi. Kita barusan kemarin mengalami lagi bencana alam di Cianjur gitu. Nah, secara ini Pak, secara kan tentunya kalau perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan profit gitu ya, tentu ada sisi di luar itu gitu ya. Nah, itu dalam bentuk CSR, kemanusiaan dan sebagainya. Ini dia punya teknologi, punya sistem yang kemudian bisa diaplikasikan baik itu untuk hunian sementara maupun nanti hunian hutan tetapnya gitu kan ya. Dan pertanyaan saya gini, terkait dengan gempa, kita tahu Indonesia adalah rawan gempa, hampir di banyak tempat, kemarin di Lombok, Palu, ya banyaklah Aceh, Padang dan sebagainya. Kalau dari sisi teknologi sendiri Pak, pengaplikasian jaringan ini untuk bangunan tahan gempa, sejauh mana R&D dari Tata Logam? Jadi sejak 2008 ya Pak. Ya. Jadi jaringan untuk atap itu sudah kami aplikasikan dan sudah dipakai booming. Saat ini hampir semua tukang mungkin sudah bisa masuk. Ya. Yang research and development yang sedang kami lakukan dan sudah jadi dan ini terus diimprove adalah untuk rumah berbasis dengan baja ringan. Jadi baja ringan ini namanya baja tapi ringan kan, karena tensile strength-nya dia jauh lebih kuat dibanding lebih keras dibandingkan baja biasa G200. Kalau baja ringan itu G550. Nah, kami sudah lakukan, ini namanya rumah domus Pak. Jadi satu rumah itu bisa dibangun dengan hanya dalam waktu 5 hari. 5 hari. Ukuran berapa itu Pak? Ukuran 36. Oke lah, standar lah ya. Standar rumah kita lah ya. Standar. Ya. Dan ini sudah diaplikasikan untuk di daerah-daerah rawan bencana, untuk revitalisasi pasca bencana. Ya memang domus ini untuk hunian tetap. Tapi ini kan chassis ya. Kami juga sudah aplikasikan untuk Huntara sebenarnya kemarin di Palu ya. Palu. Ketika ada gempa, kami paling cepat maju ke sana dan dalam bentuk CSR kita supply. Tapi Huntara. Yang sedang kami kerjakan adalah di Pasaman sekarang, Sumatera Barat. Sampai ya. Tapi itu pun setelah 2 tahun setelah bencana, karena kan perlu planning kalau untuk hunian tetap. Ya. Ini sudah kami bangun dan menggunakan tenaga setempat putra daerah. Ya. Jadi tidak hanya semua dari perusahaan, tapi kami lakukan pelatihan, kami lakukan training untuk agar putra-putra daerah setempat bisa masak. Oh, ini luar biasa ya, karena nggak banyak ya, bukan berarti nggak ada ya, nggak banyak perusahaan-perusahaan yang punya komitmen. Kadang-kadang perusahaan hanya ingin mengambil untung, setelah selesai jual selesai gitu kan. Tapi kan ini ada proses edukasi gitu ya, terutama terkait hunian-hunian yang sustain gitu ya, tahan gempa dan sebagainya. Ini tentunya apresiasi kepada Tata Logam. Dan tentunya gini Pak, terkait dengan edukasi selain kepada penduduk, tentunya juga perlu nanti kita melakukan edukasi kepada badan usaha mereka supaya punya pengetahuan yang cukup. Tadi barusan kita diskusi juga terkait dengan tahan gempa. Ternyata kalau kita pelajari bangunan-bangunan, mohon maaf, di saudara kita yang di Cianjur, saya pernah ke sana beberapa kali, kan bangunannya sangat sederhana gitu ya, sangat tidak proper terhadap beban gempa. Mereka bangun di apa adanya, nggak ada. Tapi kan dengan teknologi yang dari baja ringan gitu ya, namanya juga ringan, tapi kemudian lebih sustain terhadap gempa. Kira-kira seperti itu. Baja ringan itu gini Pak, seperti sapu lidi. As a system dia sangat kuat ya. Tapi kalau satu persatu memang dia ringan ya. Nah, kalau udah as a system, dan ini seperti lebih high tensile ya. Jadi kalau menghadapi gempa sangat cocok. Nah, ini teknologi memang rumah tahan gempa yang sangat cocok di Indonesia, di daerah gempa ya. Nah, ini satu lagi Pak Stefanus, kan kalau saya dengar kan Kementerian PU melalui Litbang Pemukiman ya membangun risa ya, pakai beton gitu ya. Nah, tentunya ini handlingnya beda lah gitu ya, mungkin dengan market yang beda atau apa gitu ya. Tapi kan in fact itu sudah melalui proses legal gitu. Nah, kalau bangunan baja ringan sendiri Pak yang terkait dengan ini ngomongnya gempa karena baru kembali, jadi saya pikir ini sangat up to date untuk kita
diskusikan supaya apa industri itu bisa memberikan kemanfaatan buat keselamatan publik kan gitu ya. Tidak hanya nyari untungnya saja, tapi harus berpikir, oh dengan ini berarti kita menyelamatkan banyak jiwa gitu ya. Kan kita nggak bisa, gempa kan nggak bisa di stop. That's it gitu kan, pemberian dari Allah ya sudah lah gitu. Tapi kan kita harus engineer supaya bagaimana walaupun gempa kita masih aman. Nah mungkin pertanyaan gini Pak Stefanus terkait dengan proses mungkin standarisasi atau mungkin riset development yang lebih formal misalnya di Kementerian PU dengan pemerintah, sehingga kemudian by the system ini kemudian kita punya standar yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, secara legal, sehingga ketika diaplikasikan juga kemudian punya pagar-pagar yang jelas. Ada effort ke sana Pak? Sebenarnya sudah dilakukan Pak. Sudah ya? dites gempa di Uskim ya, Uskim ya? Itu di Bandung. Jadi dites gempa dengan siklik ya. Ya. Dan saya pernah itu kudu sekali itu ya. Iya. Kami bangun full di Cilenyi kalau nggak salah tuh ya balainya. Cilenyi betul. Cilenyi, ya, saya pernah ke sana itu. Itu sudah kami tes secara gempa dan memang ada kajian-kajian yang menyeluruh untuk rumah berbasis baja ringan ini. Ya. Jadi ya memang kalau PU punya RISA itu menjadi satu pilihan. Jadi kalau kita punya pilihan untuk masyarakat, tentu lebih banyak lagi opsi dan akan lebih cepat untuk mendukung program sejuta rumah maupun revitalisasi pasca bencana. Betul Pak, saya setuju karena juga kemarin sempat diskusi juga dengan teman-teman AP3I ya. Mereka juga nggak bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan precast Pak, karena memang precast itu kan heavy gitu ya. Kemudian pasti prosesnya lebih lambat. Kita sama-sama bikin modul gitu pasti jaringan. Kalau logika saya nggak tahu kalau logika pasti lebih cepat. Nah kita semoga ini bisa menjadi sebuah option gitu ya. Option masyarakat bisa memilih, pemerintah juga bisa memilih. Jika terjadi sesuatu, oh ada riska berarti itu. Kemudian jaringan menjadi option yang kemudian selama itu bisa didesain dengan baik, diaplikasikan baik, tentunya juga menghasilkan ini. Oke Pak Stefanus, luar biasa. Ini menjadi obrolan dan apresiasi pada Tata Logam. Saya mengenal Tata Logam sudah cukup lama, pernah berkunjung juga ke pabrik dengan fasilitas yang luar biasa gitu ya. Dan tentunya saya yakin bahwa sebuah industri tidak hanya kalau mau maju harus ada R&D-nya. Nah mungkin sebelum penutup gitu ya, effort R&D gitu, apakah spending ya, kadang-kadang kan perusahaan nggak mau spending nih terkait dengan research and development, mengembangkan sesuai, kadang-kadang hanya mengambil dari mana gitu, diambil pokoknya dipaksakan dipakai. Nah komitmen sendiri nih Pak, ini penting karena begini juga kita membutuhkan industri kan beda ya kalau Bapak Din menyalakan, oh mindahkan mesin kemudian kita produksi, itu bukan industri menurut saya, ini pabrik ya. Benar gitu ya, setuju nggak saya? Setuju ya. Nah tapi industri harus ada divisi atau effort R&D-nya, seperti tadi ada Domus. Saya pikir Domus itu bukan datang dari Amerika, enggak kan? Enggak, memang business lokal, itu mengadopsi kearifan lokal Pak. Betul. Nah, karena kalau kita bawa baja ringan saja ke Indonesia, rumah baja ringan, mereka ketok gini nggak mau pakai, karena ini apa nggak pas knocking test. Ya. Maka kami adopt supaya Domus ini bisa tetap solid. Jadi kalau diketok seperti rumah biasa dan terlihat seperti rumah biasa, itu R&D-nya. Gitu ya. Seberapa besar spending perusahaan terhadap R&D? Nggak usah nilainya, effortnya gitu. Punya berapa engineer, kemudian punya lab atau punya apa? Apakah sampai sejauh itu? Kuncinya gini Pak, untuk R&D ya. Ini kan R&D terkait inovasi. Dan kebetulan tahun 2016 kami mendapat award inovasi. Jadi ini R&D ini cara berpikir. Kita kalau berpikir seperti startup, kita akan lebih cepat punya produk-produk dan inovasi yang baru. Tapi kalau kita berpikir kita besar, kita punya spending besar untuk R&D, kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita hanya dapat produk yang tidak bisa dikomersialkan. Betul. Kita set target di perusahaan, di KPI, yaitu setiap tahun kita harus rilis satu produk new innovation yang bisa dikomersialkan. Dan kita harus berpikir seperti startup. Jadi kalau salah, ada satu produk yang salah, kita harus matikan cepat, kita improve lagi. Setuju Pak, jadi ini nggak boleh terlepas ya. Kadang-kadang gini, mohon maaf, kalau kita diskusi dengan teman-teman perguruan tinggi, beliau dia melakukan riset apa, lapangannya kayak apa. Kalau ini kan kalau industri udah pasti tahu kan, karena tiap hari berhadapan dengan konsumen, berhadapan dengan market, berhadapan dengan local wisdom. Nah begitu ada riset, otomatis risetnya pasti akan applied gitu kan. Nah ini menarik ide. Dan kebetulan kan kami
end to end tadi Pak Dandung sampaikan. Betul itu. End to end dengan dibantu dengan digitalisasi. Ya. Jadi dengan end to end ini kami bisa dapat feedback lebih cepat. Betul. Jadi ke market kita bisa pelajari, balik lagi kita input. Seperti itu. Wah, luar biasa ini. Filosofi kita diskusinya nih terkait filosofi mengelola sebuah industri ya. Tentunya kalau perusahaan nggak punya filosofi, nggak punya corporate value menjadi kosong gitu ya. Dan saya pikir itulah cara berpikir berusaha secara sustain gitu ya. Pikirnya jangka panjang, mungkin bisa diteruskan mungkin 2-3 generasi berikutnya, kira-kira gitu ya. Tidak hanya, wah ini selesai sebagai generasi penikmat, kan nggak seperti itu mestinya. Semoga begitu Pak. Kan biasanya nggak ada pemain, satu bikin, dua membesarkan, ketiga yang menghancurkan. Tentunya nggak berpikir seperti itu kan. Jadi perlu disiapkan kader-kader sehingga nanti proses industri kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Stefanus obrolan yang agak melenceng dari hal-hal teknis, tapi saya pikir saya ingin menggali hal yang lebih filosofi dari sebuah perusahaan tata logam gitu sebagai industri konstruksi, dan kita berharap semakin banyak industri lain yang punya prinsip yang sama, melakukan end to end, melakukan adaptasi teknologi, mengembangkan begitu sampai di lapangan dikembalikan lagi sehingga kemudian industri benar-benar applied dan punya market. Jadi untung dapat, kemajuan industri dapat, SDM juga dapat menjadi terdevelop dengan baik. Setuju Pak. Gitu ya, setuju ya? Setuju sekali, luar biasa. Oke, teman sekalian, ini obrolan singkat kita dengan Pak Stefanus Kuswandi ya. Nah, beliau adalah masih presiden direktur ya? Ya. Dari Tata Logam Lestari sebagai salah satu presiden Bajaringan di Indonesia. Saya pikir nomor 1 sekarang mungkin dari sisi size, semoga. Dan biasanya kalau enak jadi nomor 2. Jadi selalu pengen jadi nomor 1. Tapi kalau udah nomor 1 berarti mereka harus berkarya lagi, dan ingat harus melakukan banyak inovasi. Kalau enggak nanti stagnan, akhirnya kemudian tidak bertumbuh. Inovasi dengan melakukan R&D, dan tadi komit dari Pak Stefanus jelas bahwa Tata Logam adalah sebuah perusahaan yang tidak hanya memproduksi, tapi ini menjadi sebuah industri karena R&D-nya benar-benar ditekuni, melahirkan inovasi setiap tahun, harus melahirkan di KPI-nya, ini luar biasa. Saya harus belajar banyak dengan Pak Stefanus ini untuk mengelola sebuah industri konstruksi. Lagi terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya. Terima kasih, salam konstruksi Indonesia. Terima kasih Pak Stefanus atas waktunya.